Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Nattiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari yang penuh barokah ini, dengan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sirah Nabawiyah, buah karya Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala anhu, yang mana sekarang kita masuk pada pembahasan tentang bagaimana bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muallif hafizahullahu ta'ala anhu mengatakan, di antara akhlak dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bercanda adalah bahwa beliau tidak berlebihan dan tidak terlalu sering bercanda. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan orang yang kerjaannya mau bergurau terus, tidak berlebihan dalam bercanda, dan kalau bercanda tidak berlebihan, tidak sering dan tidak berlebihan kalau bercanda. Tahu tempat, tahu keadaan, kapan kita bercanda, kapan tempat di mana kita harus serius. Ada tempat-tempatnya. Di majelis ilmu seperti sekarang ini bukan tempat untuk bercanda. Ini tempat untuk serius, belajar. Karena apa? Yang kita dengarkan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menjelaskan, seseorang yang dia bercanda dalam majelis ilmu, dia berbicara, ngobrol dengan temannya dalam majelis ilmu, maka pada waktu itu sama saja dia sedang hormati hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibacakan. Pada hakikatnya orang ini bukan tidak hormat kepada ustadz ataupun guru yang sedang menyampaikan, akan tetapi dia tidak hormat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada waktu itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang disampaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang tidak sering dalam bercanda. Kemudian apabila bercanda tidak berlebihan. Karena berlebihan
dalam bercanda ataupun terlalu seringnya seseorang dalam bercanda akan menjadikan orang tersebut menjadi lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak bercanda, sering bercanda, berlebihan dalam bercanda akan menjadikan orang lalai dalam mengingat Allah dan menjadikan hatinya menjadi keras. Hilang sensitivitas yang ada dalam hatinya, tidak peka dengan keadaan orang yang ada di sekelilingnya. Ini berbahaya. Kerasnya hati merupakan jalan matinya hati tersebut. Apabila hati telah mati, maka dia tidak bisa lagi melihat kebenaran, tidak bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Bahkan tidak sering memandang suatu kebatilan adalah kebenaran. Kebenaran adalah kebatilan. Kenapa? Matinya hati tersebut. Di antara langkah syaitan menjadikan matinya hati anak Adam adalah dengan menjadikan mereka bermudah-mudahan dalam bercanda, sering melakak, ketawa. Dan ini menyebabkan kerasnya hati. Kemudian muallif hafizahullah taala melanjutkan, candanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyebabkan sakit hati, tidak menyebabkan dendam pada diri orang lain, dan tidak juga merusak kehormatan mereka. Ini adalah adab dalam bercanda. Dikatakan Nabi SAW jarang bercanda bukan berarti Nabi Muhammad SAW tidak pernah bercanda. Bukan seperti itu. Nabi pernah bercanda dalam beberapa keadaan, nanti akan dibawakan oleh muallif. Akan tetapi ada rambu-rambu dalam bercanda ini. Inilah seorang muslim. Seorang muslim, mereka dalam menjalani kehidupan di dunia, mereka mengetahui batasannya, rambu-rambunya. Ini batasan dalam bercanda seperti ini. Tidak boleh lewat dari batasan ini. Apabila lewat dari batasan tersebut, maka jatuh pada kezoliman, jatuh pada kemaksiatan, jatuh pada perbuatan dosa. Ini seorang muslim, karena mereka menyadari bagaimana hakikat kehidupan di dunia. Di dunia, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang mana penuh dengan ujian. Ini dunia. Tempat yang kita berada sekarang ini penuh dengan ujian. Yang nanti ujian ini akan menentukan bahagia tidaknya kita pada kehidupan setelah kematian. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melewati ujian sesuai dengan apa yang Allah taala perintahkan, faqad faz, maka mereka akan beruntung, mendapatkan kemenangan, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang selamat dari neraka Allah, masuk dalam surga, maka mereka mendapatkan kemenangan, lulus dalam ujian-ujian di dunia sekarang ini, masuk ke dalam surga. Namun yang gagal dalam melewati kehidupan di dunia, dia turuti langkah-langkah syaitan, bisikan-bisikan syaitan dia ikuti. Dia ikuti hawa nafsunya. Fama'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini dunia, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang penuh dengan ujian. Ada iblis laknatullah
Iblis yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang iblis ini akan menggoda kita min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Akan menggoda kita dari depan kita, menggoda kita anak Adam ini dari belakang kita, dari sebelah kanan, sebelah kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan kalian tidak akan dapati kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur. Ada iblis laknatullah, syaitan laknatullah yang menggoda kita. Di antaranya tadi dengan dibuat kita suka bercanda, bergurau terus, di kelas bergurau, kajian bergurau, nggak tahu tempat, nggak tahu keadaan, maunya bergurau aja terus, main aja terus, lalai jadinya hatinya. Ini masuk dalam tipu daya iblis laknatullah. Nggak sadar dia hari berlalu, usia semakin tua, untuk mendatanginya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang kalau bercanda tidak menjadikan orang sakit hati. Bercanda boleh, bercanda bukan tidak boleh mutlak, tidak boleh, tidak boleh, tapi harus diperhatikan koridornya, rambu-rambunya. Jangan candanya kita menjadikan saudara kita menjadi sakit hatinya. Akhirnya rusak hubungan persaudaraan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk jaga hubungan persaudaraan sama muslim. Jangan sampai berselisih. Allah taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam ayat yang lain disebutkan wala tanaza'u. Jangan kalian berpecah belah, bercerai-berai dengan bercanda yang dalam candaannya terdapat unsur menyakitkan hati saudaranya, dalam celetoannya. Kadang ada sebagian kaum muslimin yang suka nyeletok, asal bunyi, asal keluar aja dari mulutnya. Apa yang ada di hatinya tidak pakai saring, langsung keluar. Akhirnya apa? Sakit hati saudaranya, sakit hati keluarganya, temannya. Ini adalah bercanda yang dilarang. Nabi SAW apabila bercanda tidak menyebabkan sakit hati bagi orang lain, tidak pula menyebabkan dendam pada diri orang lain. Kadang memang ada saudara kita yang sewaktu kita ejek di waktu seorang bercanda atau dibuli, dia diam, tapi menjadikan ada bara yang mendekam dalam hatinya. Ya, ini makanya dihindari candaan-candaan seperti ini. Dipikirkan dulu, seorang muslim adalah orang yang cerdas. Kalau mau bicara, ingin bercanda, tapi dipikirkan maslahat mudaratnya. Sewaktu dia bercanda, apakah candaan yang akan dia lontarkan ini, akan dia ucapkan ini, akan memasukkan dia ke dalam surga atau ke dalam neraka? Ada manfaatnya enggak? Nah, kalau misalnya dengan candaan akan menjadikan hati semakin dekat, tafadhol, silakan. Menjadikan hubungan semakin erat, silakan. Tapi kalau ternyata dengan candaan tersebut menjadikan saudara kita sakit hati, dendam, permusuhan, perpecahan antara kaum muslimin, udah tinggalkan. Tinggalkan, tidak ada manfaatnya. Rugi kita. Dan setiap apa yang kita kerjakan di dunia pasti nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikan yang sebesar zarrah sekalipun, sebesar debu,
Ini akan kita dapati nanti di hari kiamat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keburukan. Jaga lisan dalam bercanda. Nabi SAW apabila bercanda, beliau SAW senantiasa menjaga batasan-batasannya, tidak menyebabkan orang sakit hati, tidak menjadikan orang dendam, dan tidak merusak kehormatan mereka. Kadang ada candaan yang keterlaluan. Niatnya bercanda tapi isinya hinaan. Menghina fisiknya lah, menghina keluarganya lah, menghina status saudaranya tersebutlah. Tadi terbawa apa? Bisikan setan. Langkah setan. Setan ingin menjadikan kaum muslimin berpecah belah, bercerai-berai. Ini candaan. Bahkan terkadang ada candaan ini yang menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Ada. Makanya hati-hati bercanda ini. Pada waktu perang Tabuk, pada waktu itu sekelompok manusia, mereka mengejek kaum muslimin. Sebagian dari tentara kaum muslimin tersebut yang ikut di barisan kaum muslimin ini orang munafik. Mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat orang yang lebih rakus makannya daripada para sahabat ini, katanya. Kami tidak pernah melihat orang yang suka berbohong, berdusta ucapannya melebihi dari para sahabat. Kami juga tidak pernah melihat ada orang yang lebih penakut di medan perang kecuali para sahabat ini. Ini klaimnya, klaim mereka bercanda, mau bergurau tadi itu. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Sampai berita ini kepada Nabi SAW. Kemudian dipanggil orang ini oleh Nabi SAW. Ya, kemudian mereka katakan, ya Rasulullah, kami ini cuma bercanda, hanya bercanda, cuma bergurau, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Dinukil dalam surah Taubah ayat 65 sampai 66. Allah Ta'ala berfirman, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, apakah tentang ayat-ayat Allah, tentang Rasulullah kalian jadikan bahan candaan? Kadang orang suka berlebihan. Allah lah dijadikan bahan ejekan, ayat Allah, Al-Quran. Kemudian tentang Rasulullah lah mereka jadikan bahan ejek-ejekan. Apakah kepada Allah, ayat Allah, dan kepada Rasulullah kalian jadikan sebagai bahan candaan, bahan ejek-ejekan? La ta'tadhiru, tidak ada uzur bagi kalian. Tidak ada uzur bagi kalian. Mereka minta maaf sama Nabi. Tidak ada uzur, kata Nabi SAW. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir, murtad, keluar dari agama Islam setelah keimanan kalian. Ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Awalnya karena apa? Hanya bercanda-bercanda. Tapi ternyata Allah Tabaraka wa taala bongkar apa yang ada dalam hatinya. Makanya candaan itu jangan kira ini akan dibiarkan begitu saja, tidak. Akan dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi ini kita katakan dalam ayat ini, candaannya menyebabkan
mereka keluar dari agama Islam, masuk nanti dalam nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah terkait dengan firman Allah dalam Quran surah Taubah ini, ayat ini menunjukkan bahwa menjadikan Allah sebagai bahan ejek-ejekan, kemudian Rasulullah SAW sebagai bahan ejekan, dan ayat-ayatnya sebagai bahan candaan, bahan ejekan, termasuk bentuk kekufuran. Termasuk bentuk kekufuran. Meskipun pelakunya mengaku hanya bercanda. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah. Berkata Imam At-Tabari rahimahullah, candaan tersebut menjadikan batal keimanan seseorang karena mereka telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan telah meremehkan agama Islam. Ini candaan. Makanya jaga benar-benar lisan kita. Jangan sembarangan. Ustaz, kan cuman lisan Ustaz. Cuman ucapan. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Bukankah yang menyebabkan seseorang masuk dalam agama Islam itu adalah ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ucapan mereka menyelamatkan mereka dari api neraka jahanam, masuk dalam surga Allah. Ucapan. Bukankah yang menghalalkan, menjadikan pasangan suami istri itu menjadi halal adalah ucapan akad nikah, ucapan. Maka jangan diremehkan ucapan ini. Jangan kita katakan kan hanya ucapan bercanda. La, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sembarangan, lisan itu dijaga. Betapa banyak manusia yang dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena lisannya. Lisan yang tidak bisa dijaga. Dia yang tidak ada manfaatnya, akhirnya apa? Jatuh pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif hafizahullah taala, muallif hafizahullah taala anhu mengatakan Rasulullah tidak pernah berbohong dalam candaannya, dan setiap candaan yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isinya semuanya adalah kebenaran. Jadi juga ini sering kadang karena mau bercanda ya bikin kata-kata yang dusta. Kadang bikin bahasa-bahasa yang vulgar, yang tidak pantas diucapkan di tempat umum. Tujuannya untuk apa? Untuk bercanda, untuk bikin orang tertawa. Ini bukan seperti ini akhlak Nabi Muhammad SAW yang diajarkan agama Islam, bukan seperti itu. Kalaupun mau bercanda, boleh bercanda apabila tadi memang dibutuhkan untuk bercanda, namun ada aturan yang harus dijaga. Di antaranya tidak boleh berdusta dalam candaannya. Kemudian muallif hafizahullah membawakan beberapa contoh dari candaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencandai Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya dzal udhunain, wahai orang yang memiliki dua telinga." Lihat jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini ada unsur kedustaan, unsur menyakitkan hati orang,
unsur penghinaan? Tidak. Benar, Anas bin Malik manusia, dan manusia memiliki dua telinga. Ya, Rasulullah mengatakan, ya zal udhunain, wahai orang yang memiliki dua telinga. Abu Usamah menjelaskan bahwasanya panggilan tersebut adalah bentuk candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini bentuk candaannya. Ya. Ya dzal udzunain, wahai orang yang memiliki dua telinga. Itu kayak gitu. Makanya terkadang kita suka berlebih-lebihan dalam bercanda. Tujuannya tadi mau buat apa? Orang ketawa sampai terbahak-bahak hingga menjadi lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Udah, jangan berlebihan. Kalau mau bercanda, lihat bagaimana bercandaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlebihan. Ya dzal udzunain. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu juga mengisahkan bahwa suatu ketika ada seorang yang meminta tumpangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni hamiluka ala waladin naqah." Sungguh aku membawa engkau, menggonceng engkau ala walinaqah, di atas anak unta. Aku menggonceng engkau di atas anak unta. Ini candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mendengar candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, orang itu pun heran. Menggonceng di atas anak unta, padahal untanya udah besar. Untanya unta sudah besar, bukan unta kecil gitu ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, inni hamiluka ala waladin naqah. Aku menggoncengmu di atas anak unta. Heran sahabat ini. Dia pun mengatakan, wahai Rasulullah, memangnya anak unta bisa ditunggangi? Anak unta kecil naik dua orang dewasa. Memang bisa ditunggangi, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wa hal talidul ibila illa nuq. Bukankah setiap unta dewasa itu merupakan anak unta juga? Unta dewasa itu punya induk enggak? Punya induknya, artinya dia anak unta. Ini candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kan unta dewasa, ada induknya kan? Nah, induknya ini artinya ini unta anak induknya tadi. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebihan, tidak berlebihan. Tidak ada unsur yang meremehkan, tidak ada unsur kedustaan, tidak ada unsur vulgar, tidak ada. Kadang orang suka berlebihan, ya berlebihan, mau bercanda aja, sampai ceramah pun isinya dari awal sampai akhir canda. Antum dapat pelajaran dari pengajian tadi, lucu Ustaz katanya. Dapatnya apa? Lucu. Ya ini mau menyampaikan agama Allah atau mau bercanda gitu kan ya. Lihat candaan Nabi SAW tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Candaan yang mungkin bagi kita biasa-biasa saja, gitu loh. Tidak berlebihan. Ya karena tadi tujuannya jelas, bukan ingin menjadikan manusia menjadi lalai. Berbeda dengan tujuan orang pada hari ini. Mereka bercanda, bikin lawak, bikin candaan-candaan. Tujuannya agar apa? Menjadikan manusia tertawa, terbahak-bahak, sehingga lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lupa akan akhirat, lupa akan kematian. Makanya disebutkan, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku katakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak nangis, sedikit tertawa. Kalau kita sadar panjangnya kehidupan kita setelah kematian, kita hidup di kuburan berapa lama jamaah? Berapa lama? Kita menunggu hari kiamat.
Ini di alam barzah, di kuburan. Berapa tahun? 100 tahun? 1000 tahun? 1.000.000 tahun? Setelah itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Di hari yang mana satu harinya itu bagaikan 50.000 tahun satu harinya. Keadaan waktu matahari dekat sekali menunggu hisab. Subhanallah. Kalau seorang muslim memikirkan bagaimana keadaan nanti setelah kematian, bagaimana keadaan di kubur, lihat bagaimana orang-orang meninggal dunia, dan kematian sesuatu yang pasti. Tidak ada jaminan orang meninggal itu harus sudah tua dulu, tidak. Kalau kita lihat berita yang meninggal dunia karena kecelakaan itu rata-rata anak muda, kita tidak tahu, seolah-olah hidup itu masih panjang sekali. Tidak ada jaminan satu orang di antara kita ini akan melihat matahari di besok pagi, tidak ada jaminan. Kita tidak mengetahui. Lalu bagaimana bisa seorang banyak tertawanya sehingga dia melupakan kehidupan yang panjang setelah kematiannya? Ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan manusia menjadi lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita tidak ada garansi. Kita sekarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada jaminan ibadah kita diterima oleh Allah? Tidakkah kita memikirkan bagaimana kualitas ibadah kita? Karena yang namanya ibadah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu ayyakum, semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Ibadah itu, kata para ulama, bukan hanya sekedar banyaknya saja, bukan sekedar banyaknya. Akan tetapi apa? Bagaimana kualitas dari ibadah ini? Makanya Allah Ta'ala katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya, bukan, paling baik. Kenapa? Karena sewaktu seorang beramal, ini ada dua kemungkinan. Dia telah beramal, ada dua kemungkinan. Imma itu amalannya diterima, imma itu amalannya ditolak. Bukankah dalam hadis Nabi SAW mengabarkan ada seorang yang sholat situna sanah lam yukbal minhu sholatan. Dia sholat 60 tahun, ternyata satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun sholat, ternyata tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW mengabarkan rubba shaimin hazzuhu min siyamihi ju'al atas. Berapa banyak dari manusia yang mereka berpuasa, mereka puasa, bukan tidak puasa ini. Kita sekarang bicara konsep orang yang dia telah beribadah, dia puasa. Akan tetapi betapa banyak dari mereka yang dia dapat dari puasanya hanya lapar dan haus, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa berleha-leha, bisa santai, bisa tertawa, lepas, terbahak-bahak, sedangkan amalan kita tidak tahu ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam setelah membangun Ka'bah yang mulia, yang dibangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka baca? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami ya Allah. Sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Minta kepada Allah, berdoa agar Allah terima amal solehnya. Lalu sekarang kita gimana? Kalau Nabi aja khawatir amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa aman, merasa tenang, bergurau terus, bercanda terus, lalai, sehingga hatinya menjadi keras.
Kemudian muallif hafizahullah ta'ala melanjutkan tentang candanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita yang kita cintai, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang wanita tua, wanita yang telah tua. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Wahai ummu fulan, tahu enggak, sungguh surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Mendengar ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nenek tadi pun menangis. Nenek itu pun menangis mendengar di surga tidak ada nenek-nenek. Melihat, mengetahui hal tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun klarifikasi gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Innallaha ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atroba. Rasulullah SAW pun perintahkan kepada sahabat untuk kabarkan kepada nenek ini salah faham gitu loh. Maksudnya Rasulullah itu mau bercanda nenek ini, tapi nangkapnya serius ya. Kabarkan kepada nenek tersebut bahwasanya dia tidak akan masuk surga dalam keadaan kondisi nenek-nenek, tidak dalam kondisi nenek-neneknya gitu, tidak dalam kondisi orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan bidadari surga itu dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya, uruban atau atroba. Ya, nanti kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, ya usia penduduk surga itu adalah 30-an. Ya usianya 30-an. Makanya nanti di sana enggak ada orang tua. Lalu yang tua gimana Ustaz? Kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini candaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah enggak dusta, benar. Karena nanti di surga tidak ada orang tua, tidak ada kakek-kakek, tidak ada nenek-nenek. Bukan berarti mereka tidak akan masuk surga, bukan, tapi usianya akan dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi pada masa prime-nya, masa terbaiknya, keadaan ganteng-gantengnya, keadaan cantik-cantiknya. Ya, dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, balik lagi ke usia 30-an. Ini candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tidak dusta. Sewaktu Rasulullah katakan tidak ada nenek-nenek di surga, bukan dusta. Bukan juga Nabi ingin menyakitkan nenek ini, tidak. Ya, Rasulullah mengira nenek ini akan faham, tapi ternyata tidak. Ini juga dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau Nabi SAW mengetahui itu, Rasulullah tidak akan bercanda seperti itu, karena akan menyakiti hati nenek ini tadi. Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Ternyata nenek ini salah faham. Ya, makanya Rasulullah utus sahabat untuk klarifikasi, kabarkan ke nenek ini, maksudnya seperti ini loh. Maksudnya seperti ini. Yang akan masuk surga tadi akan kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala usianya. Ya, ini adalah
bagaimana candanya Nabi Muhammad SAW. Maka dari sini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala berikan kepada kita semuanya hidayah. Taulah kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga bercanda. Rasulullah terkadang bercanda. Namun perlu diperhatikan ada batasannya. Batasan-batasan ini yang harus kita ketahui. Di antara batasannya adalah pertama, bercandanya tidak berlebihan. Kedua, bercandanya tidak sering. Ketiga, bercandanya tidak ada unsur kedustaan. Keempat, bercandanya Nabi SAW tidak bertujuan untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya. Tidak bertujuan, candanya Nabi SAW itu tidak bertujuan untuk menjatuhkan kehormatan orang. Tidak. Ya, ini adalah batasan-batasannya yang hendaklah ini dapat kita jadikan patokan bagi kita seorang muslim. Kalau mau bercanda boleh, tapi perhatikan tempatnya dan perhatikan adab-adabnya. Kalau tidak diperhatikan adabnya, habis. Kadang orang lagi sholat berjamaah, anak-anak di belakang bercanda, main, gurau. Ya, bukan tidak boleh bercanda, tapi ada tempatnya. Perhatikan, bekalkan adab tersebut. Ya, diperhatikan. Ini adalah canda dari Nabi SAW, uswah hasanah kita yang hendaklah kita jadikan teladan, kita contoh, kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai figur yang kita teladani dan kita ikuti. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari yang penuh barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik, hidayah berupa taufik untuk dapat istiqomah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah taala berikan kepada kita syafaatnya sehingga kita dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus yang merupakan surga yang paling mulia. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.